Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang kedua, yaitu masih toleransi linear dan Swooyan. Jadi kita masuk ke, kita melanjutkan materi ya terkait toleransi. Saya melanjutkan, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi ukuran dan toleransi itu pada dasarnya garis itu menunjukkan suatu dasar. Nah, garis basisnya itu biasanya kalau kita menggambar itu kan ada garis tanpa putus-putus, ada putus-putus. Nah, garisnya itu adalah ukuran standar kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia tanpa putus-putus itu berarti dia kondisinya dia kelihatan oleh kasat mata. Kalau dia putus-putus itu maksudnya dia ada dimensinya itu dia ada di dalam gitu. Sudut atau mungkin suatu lekukannya itu di dalam tanpa kasat mata gitu. Nah, kita masuk ke kelonggaran. Jadi kelonggaran itu selisih ukuran antara lubang dengan poros, ya kan? Bila lubang lebih besar dari poros. Nah, lubang sama poros itu sendiri contohnya apa? Contohnya misal di roda kereta api. Nah, roda kereta api itu antara lubang sama poros itu masih beda. Yang mana lubangnya itu dia lebih besar daripada porosnya. Nah, kemudian masuk ke Swooyan longgar. Nah, kelonggaran maksimal itu merupakan selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada suatu longgar. Kemudian kalau kelonggaran minimal itu adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada Swooyan longgar. Nah, kemudian nanti saya tunjukkan, nanti ada slide apa yang lubang itu kayak gimana, poros itu gimana, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian ada kesesakan. Jadi selisih ukuran antara lubang dengan poros bila poros lebih besar daripada lubang. Jadi kondisinya porosnya itu dia nggak bisa masuk ke lubang. Jadi dia bisa masuk tapi dengan sesek gitu. Dia sesek harus dipaksa gitu. Kemudian ada Swooyan sesak. Kesesakan maksimal itu adalah selisih ukuran lubang terkecil dengan poros terbesar pada Swooyan longgar. Kemudian kesesakan minimal itu adalah selisih ukuran lubang terbesar dengan poros terkecil pada Swooyan longgar. Gitu. Masuk. Nah, ketika fits itu adalah perbedaan ukuran antara dua bagian benda kerja yang akan dirakit. Nah, jadi dia harus sesuai antara lubangnya sama porosnya itu, jadi dia benar-benar pas gitu. Jadi dia nggak longgar dan dia nggak terlalu besar gitu porosnya. Kemudian Swooyan tergantung dari masing-masing kedudukan daerah toleransi dari lubang dan poros. Nah, biasanya kalau poros itu sendiri kalaupun biar lebih gampang tapi dia fit, itu contohnya misalnya kita menggabungkan antara mur sama baut. Nah, antara mur sama baut itu dia ada yang namanya ulir. Nah, ulirnya itu digunakan untuk apa? Untuk penyesuaian antara si lubangnya itu sama porosnya dari si bautnya. Ya mungkin cewek-cewek mungkin ada sebagian yang belum paham, tapi mungkin silakan cari sendiri apa itu mur, apa itu baut gitu. Kemudian masuk ke Swooyan longgar itu sebelum maupun sesudah dipasang pasti ada yang namanya kelonggaran. Kalau Swooyan pas itu kemungkinan terjadi kelonggaran kecil atau kesesakan kecil tergantung dari hasil ukuran yang diperoleh masing-masing benda yang telah terjadi. Kalau Swooyan paksa itu sebelum maupun sesudah dipasang pasti ada kesesakan. Jadi dia harus benar-benar pas gitu. Benar-benar pas sehingga jadi emang kita kesusahan gitu. Kalau kita narik benda kerjanya itu agak susah, masuk pun juga susah gitu. Itu yang namanya Swooyan paksa. Nah, Swooyan fit seperti ini.
Nah, sistem basis lubang merupakan semua toleransi lubang ditentukan oleh daerah H tanpa mengindahkan tingkatan soyan yang akan dibuat. Batas ukur terkecil dari setiap lubang tergantung dari batas dasar. Daerah toleransi terletak pada garis batas dasar. Tingkatan soyan yang diinginkan dibuat dengan cara mengubah ukuran poros. Kemudian, soyan longgar itu toleransi lubang selalu dengan H besar dan poros dari A hingga H kecil. Nah, bisa dibaca sendiri. Kalau transition fit itu toleransi lubang selalu dengan H besar dan poros dari J hingga N. Kalau soyan patsa itu H besar sampai Z. Nah, kayak gini. Nah, sistem basis lubang digunakan pada soyan-soyan itu contohnya adalah alat mesin, roda kereta api yang seperti yang saya bilang tadi, terus kemudian ada kapal terbang. Kapal terbangnya itu pesawat ya maksudnya itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini kan lubangnya nih. Ini lubangnya. Kemudian di sini ada tingkatan si porosnya ini. Nah, ini dia masih ada yang namanya kelonggaran ini. Kalau dia udah masuk ke sini, dia benar-benar pas. Benar-benar kalau kita dimasukkan ini porosnya, ketika dimasukkan ke lubang dia pas, cenderung pas. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk tingkatannya ya. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini. Jadi seperti ini ada lubang, ini ada poros. Jadi ini di sini ada kelonggaran, batas kelonggaran. Jadi kalau misalnya dia masuk ke sini, jadi ukurannya itu dia minimal ya. Terus dia kemungkinan maksimal, terus dia ukuran dasar. Ukuran dasarnya ini merupakan ukuran dia tanpa toleransi. Nah, kalau yang maksimal ini dia masih ada toleransi. Gitu, dia masih ada toleransi di sini. Terus dia buat jaga-jaga, dia ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan itu didasarkan pada si porosnya ini ketika dia masuk ke dalam sebuah lubang. Nah, ini adalah toleransi pada ukuran nominal 30 mm hingga 50 mm. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada tingkatan soyan-soyan. Nah, di sini ada lubang. Lubang mengindikasikan berapa sih dia ukuran dari lubangnya itu berapa. Bentar, saya mungkin kurang ngopi. Saya ngopi dulu yang kata-katanya biar kalian gampang. Ini kalian bacanya gampang. Nah, ini biar kalian nih. Huruf H dia mengindikasikan dasar dari ukuran dari lubang. Kalau F, dia mengindikasikan dasar dari poros. Nah, untuk yang running fit ini dia yang longgar ya di sini. Nah, ini running fit, dia longgarnya itu paling longgar di sini, paling kecil dia diameter porosnya ini. Nah, ini dia 7. Nah, sedangkan untuk yang ini close running dia diindikasikan G. Begitu seterusnya sampai press fit.
Press fit di mana? Press fit ini di sini. Dia terpaksa. Bisa jadi barangnya ini dipaksa masuk ke lubang. Bisa jadi barangnya si poros ini dia lebih kecil ketika dia masuk ke sebuah lubang. Nah, ini adalah tingkatan suaian-suaian. Running fit itu dia lubangnya sebesar E8. Kalau seeding fit itu dia sama, antara lubang sama poros itu sama. Jadi di sini yang menyesuaikan itu adalah lubangnya terhadap poros. Beda kalau yang ini, dia lubang, kemudian si porosnya ini menyesuaikan lubangnya. Gitu. Untuk menghemat biaya produksi, penentuan toleransi dipilihkan yang sebesar mungkin menurut kebutuhan atau fungsinya. Next, pembuatan lubang dengan toleransi kecil lebih suka dibandingkan pembuatan diameter luar atau jenis porosnya. Proses pengerjaan dengan bubut itu maksudnya mesin bubut ya. Untuk suatu suaian, umumnya kualitas toleransi untuk poros dipilih suatu tingkat yang lebih halus. Jadi ini, antara lubang ini kan dia mengindikasikan lubang nih. Kalau H besar ini lubang, H kecil ini adalah poros. Kayak gitu. Nah, dia untuk yang kehalusannya itu dia 7, kemudian dipilih porosnya itu dia satu tingkat lebih halus. Jadi kehalusannya itu tingkatannya 6 gitu. Nah, di sini ada toleransi menurut standar internasional. Nah, jadi ketentuannya itu yang pertama adalah batasan umum untuk menentukan toleransi pada prinsipnya hanya golongan lubang atau golongan poros. Nah, golongan lubang sendiri misalnya diameter lubang, lebar alur untuk pasak, dan lebar slot dan sejenisnya. Nah, mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk temperatur standar untuk alat ukur agar diperoleh ukuran yang tepat dibatasi dengan suhu 20 derajat. 20 derajat itu dia standar. Kalau misalnya dia lebih tinggi daripada 20, ada kemungkinan besinya tersebut dia bisa memuai. Kalau misalnya dia suhunya dia kurang dari 20, yang terjadi adalah si besinya itu dia lebih padat gitu. Oke, saya lanjutkan untuk yang video selanjutnya. Untuk yang video 2 ini saya batasi sampai toleransi sistem ISO dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.